Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Windri Jogi Putra Munte dengan NIM 203620. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Ekumenika yang diampu oleh Bapak Pendeta Pulau Aruan, SSI, MD, MTH, dengan tema yaitu IMC, Faith and Order, dan Life and Work sebagai perintis dan jiwa dari oikumene modern. Pada awal abad ke-20, sejumlah pemimpin gereja Kristen mulai menyadari bahwa perpecahan yang terjadi di dalam gereja adalah sebuah masalah yang sangat besar. Karena itulah muncul gerakan oikumene yang tujuannya adalah menciptakan keesaan gereja. Perhatian umat Kristen kepada masyarakat meningkat dan muncul usaha-usaha bersama untuk memberitakan Injil dan melayani masyarakat. Selama tahun 1918 sampai 1948, dilakukan persiapan pembentukan DGD yang pernah terhenti sebab terhambat oleh Perang Dunia yang Pertama. Selama tahun-tahun itu terbentuklah lembaga-lembaga oikumenes baru, yakni IMC, Life and Work, dan Faith and Order. Bagian yang pertama yaitu IMC atau International Missionary Council. Pada tahun 1921 di Lake Mohonk, New York, didirikan International Missionary Council atau IMC, Dewan Pekabaran Injil Internasional yang berpusat di London dan New York. Ketuanya adalah John Mott, sekretarisnya adalah J.H. Oldham. Anggota Dewan Pekabaran Injil Internasional bukan orang perorangan, melainkan organisasi-organisasi kerjasama di bidang pekabaran Injil, seperti Dewan-Dewan Pekabaran Injil Nasional yang mulai didirikan sejak Edinburgh. Sejak tahun 1912 mulai diterbitkan International Review of Mission atau IRM, majalah untuk pekabaran Injil dan misiologi yang ada sampai sekarang. Konferensi-konferensi pekabaran Injil yang diadakan sejak Edinburgh sampai saat IMC memutuskan untuk menggabungkan diri dengan dewan gereja sedunia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama di Yerusalem pada tanggal 23 Maret sampai dengan 8 April 1928. Yang dibicarakan adalah hubungan antara gereja-gereja muda dan tua, hubungan dengan agama-agama lain, sekularilisasi, serta comprehensive approach atau pendekatan menyeluruh. Yang kedua yaitu di Tambaran pada tanggal 12 sampai 29 Desember 1938. Yang memainkan peranan besar dalam konferensi ini adalah buku Dr. H. Kramer, The Christian Message in a Non-Christian World. Kramer memperlihatkan dalam bukunya pengaruh Barth, dan dengan demikian pengaruh ini masuk dunia pekabaran Injil internasional. Yang ketiga di Whitby, Kanada, pada tanggal 5 sampai 24 Juni 1947. Tema yang diangkat adalah The Christian Witness in a Revolutionary World atau kesaksian Kristen dalam dunia yang revolusioner. Yang keempat yaitu di Willingen, Jerman, pada tanggal 5 sampai 12 Juli 1952 dengan tema The Missionary Obligation of the Church atau kewajiban gereja untuk mengabarkan Injil. Yang kelima yaitu di Achimota di Ghana, Afrika, pada tanggal 28 Desember 1957 sampai 8 Januari 1958. Tema yang diangkat adalah The Christian Mission at this Hour atau misi Kristen pada saat ini. Bagian kedua yaitu Faith and Order, yaitu pada tahun 1910 sampai 1937. Faith and Order timbul sebagai akibat langsung dari konferensi di Edinburgh. Di sana soal-soal hangat mengenai ajaran-ajaran dan tata gereja dilewati, tetapi kemudian diharapkan bahwa lambat laun gereja-gereja dapat membicarakan soal-soal tersebut pula. Usaha untuk menyelenggarakan suatu konferensi sedunia mengenai iman dan tata gereja atau World Conference on Faith and Order dipelopori oleh Charles H. Brand pada tanggal 1862 sampai 1929, seorang uskup dari Protestant Episcopal Church di Amerika. Sekretaris penitia ini menjadi Robert H. Gardiner 1855
sampai dengan 1924. Tujuan Faith and Order adalah mencari jalan menuju keesahan gereja. Untuk mencapai tujuan ini, Brand mengusulkan untuk mengadakan suatu konferensi yang mempercakapkan soal-soal iman dan tata gereja dan melihat bagaimana halangan-halangan untuk keesahan gereja dapat diatasi. Masalah-masalah utama yang dibicarakan dalam konferensi Faith and Order adalah mengenai persoalan eklesiologi, masalah tata gereja, serta hubungan pejabat gereja dengan umat awam. Gerakan Faith and Order menyelenggarakan 2 kali konferensi, yaitu yang pertama diselenggarakan di Lausanne, Swiss pada tanggal 3-20 Agustus 1927 dengan Brand sebagai ketua dan A.B. Garvey sebagai wakil ketua. Dalam konferensi ini dibicarakan 7 pokok yang telah dipersiapkan oleh Continuation Committee Jenewa, yaitu yang pertama panggilan untuk keesaan, yang kedua amanat gereja bagi dunia Injil, yang ketiga sifat gereja, yang keempat pengakuan iman bersama gereja, yang kelima pelayanan gereja, yang keenam sakramen-sakramen, yang ketujuh yaitu keesahan kekristenan dan tempat gereja-gereja yang berbeda di dalamnya. Yang kedua yaitu konferensi Faith and Order, diadakan di Edinburgh dari tanggal 3-18 Agustus 1937. Pokok-pokok yang dibicarakan, yang menjadi ketua adalah dalam konferensi Faith and Order yang kedua ini adalah William Temple. Pokok-pokok yang dibicarakan yaitu yang pertama, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, gereja Kristus dan firman Allah. Yang ketiga, gereja Kristus, pelayanan dan sakramen-sakramen. Yang keempat, keesahan gereja di dalam kehidupan dan pekerjaan. Yang kelima, persekutuan orang-orang kudus. Tetlow, seorang teolog dari gereja Anglikan yang terlibat dalam Faith and Order, menyebut 12 hal sebagai hasil gerakan Faith and Order, yaitu yang pertama, Faith and Order berhasil menciptakan suasana di mana wakil-wakil dari gereja-gereja yang berbeda-beda dapat mendiskusikan bersama pokok-pokok yang sensitif. Yang kedua, peserta-peserta konferensi-konferensi Faith and Order mengalami keesahan rohani dalam Kristus, tanda una sanka atau gereja yang satu dan kudus yang dikejar. Yang ketiga, Faith and Order menyadarkan bahwa para peserta bahwa perpecahan gereja ini bukan hal biasa melainkan dosa. Yang keempat, dimulai proses perkenalan. Orang belajar mengenai tradisi-tradisi gereja ini yang sangat berbeda dari gereja asal mereka, dan sekaligus menyadari dengan lebih dalam warisan gereja sendiri. Yang kelima, yaitu bertumbuh kesadaran bahwa di belakang perbedaan-perbedaan besar ada keesaan. Yang keenam, pernyataan-pernyataan ini bukan hasil kompromi, sebab perbedaan-perbedaan tidak disembunyikan. Yang ketujuh, ternyata sulit bagi gereja-gereja untuk merumuskan apa yang membedakan mereka. Namun jelas bahwa gereja, jabatan serta sakramen dan kasih karunia merupakan persoalan pokok. Yang kedelapan yang menjadikan diskusi mengenai pokok-pokok di atas sulit adalah kenyataan bahwa teolog gereja berakar dalam kehidupannya. Yang kesembilan, berhubung dengan itu semakin disadari bahwa faktor-faktor non-teologis seperti historis, sosial, ekonomis, dan etnis memainkan peranan penting dalam perbedaan-perbedaan antara gereja-gereja. Yang kesepuluh, karena faktor-faktor non-teologis ini, maka sulit untuk menentukan sampai di mana diskusi-diskusi teologis di Faith and Order memajukan persatuan antara gereja-gereja dan memainkan peranan dalam persatuan-persatuan yang terjadi. Yang ke-11 yaitu Faith and Order memajukan hubungan oikumenes antara teolog-teolog dari gereja-gereja yang berbeda. Yang ke-12 yaitu gerakan Faith and Order memperlihatkan perkembangan-perkembangan menuju keesahan yang terjadi di banyak gereja yang masih terpisah. Bagian yang ketiga yaitu Life and Work pada tahun 1919 sampai 1937. Dalam konferensi di Genewa 1920 diputuskan bahwa untuk konferensi Dewan Oikumene yang akan membahas soal-soal sosial, karitatif, dan etnis yang disebut sebagai Dewan Oikumene untuk Hidup dan Pekerjaan atau Life and Work. Life and Work yaitu gerakan bersama yang menekankan diri pada kegiatan sosial gereja yang berdasarkan iman Kristen di bidang kemasyarakatan dan politik.
Gerakan Life and Work menyelenggarakan konferensi, yaitu pada tanggal 19 sampai 30 Agustus 1925. Diadakan The Universal Christian Conference on Life and Work atau Konferensi Kristen Universal tentang kehidupan dan pekerjaan di Stockholm, Swedia. Ketuanya adalah Söderblom dan Dr. Adolf Keller dari Swiss. Ada 6 pokok yang dibicarakan oleh Nikaya Etika, yakni yang pertama, kewajiban umum gereja dalam terang rencana Allah bagi dunia. Yang kedua, gereja dan masalah-masalah ekonomi dan industri. Yang ketiga, gereja dan masalah-masalah sosial dan moral. Yang keempat, gereja dan hubungan-hubungan internasional. Yang kelima, gereja dan pendidikan Kristen. Yang keenam, metode-metode tentang usaha-usaha kerjasama dan federasi oleh persekutuan-persekutuan Kristen. Pada tanggal 12 sampai 26 Juli 1937, Life and Work mengadakan konferensi dengan tema Church, Community, and State, Gereja, Persekutuan, dan Iman. Ketuanya adalah John R. Mott. Ada 5 seksi yang membicarakan tema konferensi, yaitu yang pertama, gereja dan persekutuan. Yang kedua, gereja dan negara. Yang ketiga, gereja dan negara dalam hubungannya dengan tata ekonomi. Yang keempat, gereja dan negara dalam hubungannya dengan pendidikan. Yang kelima adalah gereja uni dan dunia bangsa-bangsa. Demikian hasil presentasi saya. Oleh karena itu, dari presentasi yang saya sudah paparkan, saya menyimpulkan bahwa kebangunan rohani di Eropa dan Amerika Utara sekitar tahun 1800 berhasil membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab Kristen kepada bangsa-bangsa. Selama tahun 1918 sampai 1948 dilakukan persiapan pembentukan DGD yang pernah terhenti sebab terhambat oleh Perang Dunia Pertama. Selama tahun-tahun itu terbentuklah lembaga-lembaga oikumenes yang baru, yakni IMC, Life and Work atau Hidup dan Kerja, lembaga yang melakukan pelayanan sosial, kesehatan, dan lain-lain, serta Faith and Order Movement atau gerakan iman dan tata-tata gereja. Demikian hasil presentasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih.